بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa lagi di channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Kita berdoa semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kondisi sehat, selamat, dan sukses dalam segala aktivitas kita. Selain itu, bertepatan di bulan suci Ramadan ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga dalam situasi prihatin wabah COVID-19 masih melanda di berbagai negara, termasuk di negara kita. Karena itu jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian zikir yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Minimal kita baca setelah sholat subuh 3 kali dan setelah maghrib 3 kali. Itu supaya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para tenaga medis, saya ucapkan selamat berjuang, selamat berjihad untuk menolong saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin, memberikan perlindungan kepada para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan sebagainya. Mudah-mudahan para pasien corona, juga pasien-pasien lainnya cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tayangan sekarang ini, sebagaimana telah saya janjikan, saya akan menyampaikan catatan harian yang ke-6, yakni ada jin nakal di rumah. Saudara-saudara, yang namanya gangguan rumah tangga ternyata bukan hanya dari manusia saja. Ternyata dari makhluk lain juga, makhluk gaib seperti jin, suka mengganggu di sebagian keluarga atau rumah. Hal ini pula yang disampaikan atau dikeluhkan oleh tamu saya. Suatu waktu dia datang kepada saya, sebut saja dia itu Pak T, ya. Ini ya inisialnya. Dia menyampaikan keluhan kepada saya dan minta bantuan kepada saya. Kata beliau, Pak Penghulu, barangkali Bapak bisa membantu saya dan keluarga. Masalahnya begini, di rumah kami ini kemungkinan besar nih ada jin yang suka mengganggu. Kemudian saya tanya, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertama, anak kecil saya yang masih balita, anak saya suka melihat sosok manusia yang wajahnya menakutkan, katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, HP saya rusak. Nah, ciri-cirinya ketika waktu besoknya mau ngantor, ada stafnya bertanya, Bapak tadi malam jam 12 malam telepon saya. Ada apa? Saya angkat,
ternyata jawabannya nggak jelas. Apa pembicaraan nggak jelas. Nah, kemudian setelah itu ada SMS lagi. Nah, SMS juga nggak jelas. Apa maksudnya? Rangkaian kata huruf-hurufnya itu nggak jelas, nggak berurutan seperti kalimat di kita. Oh, kata Pak T itu boleh jadi itu jin. Ya, ya. Mungkin teleponnya dengan bahasa jin, SMS-nya dengan bahasa jin, ya, gitu. Sampai HP-nya rusak. Ya. Singkat cerita, begini saja Pak. Sebetulnya saya tidak punya kemampuan apa-apa. Cuma saya pernah diberi ilmu sedikit oleh orang tua saya, guru-guru saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba aja. Ya, istilahnya dengan ruqyah syar'iyah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Singkat cerita, ada kesepakatan bahwa besok maghrib akan dilaksanakan ruqyah. Nah, setelah sampai di rumahnya pada maghrib, saya dan juga beliau sama-sama membaca kalimah-kalimah Allah seperti ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kurang lebih 30 menit ruqyah itu sudah selesai. Alhamdulillah. Setelah itu saya pulang. Nah, ternyata diam-diam jin yang diusir, ya, oleh saya itu dan pemilik rumah nampaknya tidak ikhlas. Dia marah. Diam-diam dia ikut ke mobil saya. Ya. Waktu saya di mobil itu tidak ada perasaan yang aneh-aneh. Tapi ketika nyampe di halaman rumah saya, begitu saya turun dari mobil, kok ada seperti ada yang mendorong, kemudian kepala saya agak berat. Wah, saya curiga ini perlawanan nih, ya. Marah gini. Saya juga tidak tinggal diam. Saya langsung bermunajat kepada Allah, membaca kalimah-kalimah Allah. Ya, kurang lebih 5 menit, ya. Saya berdoa. Nah, alhamdulillah kepala saya sudah ringan lagi, tidak apa-apa. Setelah itu saya coba tunggu 10 menit. Ya, sambil guyon, ya. Hei ontohot jin, ya, kalau kamu berani, tampakkan dirimu di depan, jangan main belakang, pengacut kamu ini. Nah, 10 menit kemudian tidak ada jawaban, ya, ya. Tapi untung juga nggak jawab, ya. Kalau jawab saya merinding juga itu, ya, gitu. Nah, waktu saya meruqyah di tempat lain nggak ada perlawanan dari jin itunya. Ini baru pertama kali ada perlawanan, ya. Tapi alhamdulillah selamat. Saudara-saudara yang berbahagia, itu satu kejadian dari sekian banyak kejadian di masyarakat, di mana yang namanya makhluk gaib atau jin suka ada yang mengganggu pemilik rumah. Ya. Mari kita kaji bersama tentang permasalahan jin ini. Jin itu bahasa Arab, ya. Al-jinnu berasal dari kata janna yajunnu, yang berarti tertutup, tersembunyi, ya, atau gelap. Orang gila disebut majnun, ya, karena tertutup akal pikirannya. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar kisah Laila Majnun, kisah legenda Arab yang sangat populer di dunia internasional. Ya. Di Eropa juga ada kisah yang mirip, yaitu Romeo dan Juliet. Ya. Cuma lebih dulu di Laila Majnun itu terjadi sekitar abad 12 Masehi, sementara kisah Romeo Juliet terjadi sekitar abad 17 Masehi. Nah, sedikit saya cerita tentang kisah Laila Majnun, ya. Jadi dulu ada yang namanya gadis Laila, namanya cantik, dari keturunan bangsawan, kalau sekarang konglomerat. Dan dia menjadi idola para pemuda, banyak yang suka.
Nah, salah satunya pemuda itu ada yang namanya Qais, ya. Qais itu pemuda yang ganteng, pintar, cerdas, sehingga Qais mencintai Laila, Laila juga mencintai Qais. Nah, cuma tidak direstui oleh keluarga Laila. Orang tua Laila tidak setuju, ya, harus kepada bangsawan lagi, ya. Namun Qais demikian cintanya menggebu-gebu, ya, sehingga perilakunya seperti orang gila. Suatu kali si Qais sedang mencium tembok kamar Laila, lalu ketahuan oleh orang-orang. Hei Qais, apa-apaan kamu seperti orang gila saja mencium tembok itu? Bagaimana jawab Qais? Betul, saudara-saudara, ini di mata kepala saya dan saudara-saudara ini tembok kamar Laila. Tapi di mata hati saya ini adalah pipi Laila yang halus, yang lembut. Kata orang-orang, wah udah gila ini si Qais. Ya. Ada satu kejadian. Nah, si Qais sedang mengelus-elus anjing. Ya, anjing tentu saja dianggap tabu oleh masyarakat, kan, najis. Ini anjing dielus-elus seperti rambutnya manusia. Kata orang-orang, hei Qais, kamu ini sudah gila, anjing dielus-elus begini. Nah, bagaimana jawab si Qais? Betul, saudara-saudara, ini anjing. Di mata kepala saya anjing, di mata kepala saudara-saudara anjing. Tapi di mata hati saya ini rambutnya Laila, kepalanya Laila itu. Sambil dia menendangkan syair, ya Laila, ya Laila, ya Laila, ya Habibi, qad gharaqtu fi bahri hubbik. Duhai Laila, kekasihku, aku sudah tenggelam dalam lautan cintamu. Begitulah gambaran sedikit tentang Laila Majnun. Kisah lengkapnya bisa saudara baca dalam buku, sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, jin itu bentuk hakinya tidak dapat dilihat, ya. Nah, tapi sewaktu-waktu jin itu bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk ular, bisa dalam bentuk hewan lainnya juga, ya. Gitu. Kemudian menurut Said Sabiq bahwa jin itu termasuk ruh yang diberi akal, ya, dan nafsu, tidak berjasad. Tapi menurut Syekh Mukbil bin Hadi, di samping ruh dan akal, nafsu juga ada jasad, hanya tidak bisa dilihat oleh kita manusia yang hakikinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarhum, inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya ia, setan dari golongan jin dan pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan ayat itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya kufur bila ada orang yang mengaku pernah melihat jin. Jadi melihat jin dalam arti hakikinya, ya, itu. Namun bisa jadi itu bisa diperlihatkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dapat mujizat, ya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan lainnya. Kemudian dari apa jin itu diciptakan? Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun, ya. Jadi intinya Allah menciptakan itu manusia dari tanah, kemudian Allah menciptakan jin dari api, ya, itu. Kemudian dari golongan jin itu ada orang yang beriman, ada orang yang kufur, ya. Sebab dia mendapat tugas juga, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kami tidak menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah. Saudara-saudara yang berbahagia, di mana tempat jin biasa tinggalnya ya? Tempat tinggal jin biasanya ya pada umumnya di tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Tapi juga ada yang di rumah, bahkan ada yang di masjid juga ya. Banyak cerita-cerita di pesantren ya, santri diganggu oleh jin. Ada santri dimasukkan ke dalam bedug ya gitu. Itu banyak cerita seperti itu ya. Nah, demikian juga di WC ya itu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan berdoa ketika kalau mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Selanjutnya, bagaimana agar manusia tidak diganggu oleh jin? Ya, ini penting sekali karena banyak ya kejadian-kejadian yang namanya istilahnya kerasukan jin dan sebagainya, yang namanya kesurupan atau dan sebagainya ya. Nah, supaya kita tidak diganggu oleh jin, yang pertama ya di rumah ya perbanyak membaca Al-Qur'an. La taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yafirru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ya. Ya, mau sebagian mau seluruhnya Al-Baqarah dibacakan. Kemudian yang kedua ya, baca doa ketika mau masuk rumah dan makan ya. Dalam hadis dikatakan idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda tu'amihi. Bila seseorang masuk ke dalam rumahnya menyebut nama Allah ketika masuknya juga ketika mau makannya, bagaimana si setan, jin setan itu berkata la mabita lakum wala asya ya. Itu setan kepada balad-baladnya, anak buahnya ngomong tidak ada tempat bagi kalian ya, tidak ada makanan bagi kalian ya. Wa idza dakhala falam yadhkur Allah inda dukhuli qala asyn ad-daktumul mabit ya. Tapi apabila seseorang itu masuk ke rumah tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut bismillah ketika masuknya, si setan berkata kepada anak buahnya, "Hei kalian dapat tempat tinggal enak sekarang ini karena pemilik rumah tidak menyebut nama Allah." Nah itu ya, makanya ketika mau masuk rumah, mau makan, kita harus ya berzikir menyebut nama Allah. Kemudian selanjutnya ketika tutup pintu ya, tutup jendela, pintu, nah, kata Rasulullah wa aglikul abwaba wadhkurullaha. Ya. Tutuplah pintu-pintu, tutuplah jendela ya, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitan la yaf'ahu baban mughlaqan. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka ya, pintu yang dikunci ya. Jadi yang tertutup. Nah, makanya tutup ya. Ini ketertibannya ya. Nah, juga supaya tidak ada maling atau orang jahat ya, terutama malam hari ya, tutup pintu, jendela dan sebagainya. Kemudian juga kalau keluar rumah berdoa Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ya. Nah, kemudian juga menurut sebagian riwayat jauhkan rumah dari gambar makhluk yang bernyawa. Ada hadis yang berbunyi annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk kepada satu rumah yang di dalamnya ada surah. Ma hiya surah? Apa itu surah? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan surah itu semacam patung yang biasa disembah ya.
Kemudian ada lagi yang mengatakan surah itu pokoknya semua gambar makhluk bernyawa, mau seperti patung, mau seperti foto dan sebagainya. Nah, ada lagi ya paham kalau setengah badan katanya enggak, ya. Foto setengah batang karena gak mungkin orang hidup setengah badan. Ada pendapat yang seperti itu. Jadi terserah saudara mana mau panggil yang mana, ambil pendapat yang mana gitu ya. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian juga ada hadis yang mengatakan fil jarosi mizbaru syaiton, ya, bahwa lonceng itu adalah musik setan. Ya, karena itu diusahakan di rumah nggak boleh ada lonceng. Boleh jadi ini juga bisa kontroversi pemahamannya. Apakah yang dimaksud lonceng itu yang suka ada di rumah ibadah orang lain, agama lain, ya, atau setiap lonceng gitu ya. Nah, itu juga ada perbedaan pendapat dalam memahami masalah mizbar di sini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan kalau mau masuk WC kita berdoa ya. Kemudian pagi dan siang kita berdoa yang tadi di awal saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samawati alim, supaya kita terhindar dari bahaya, dari musibah, baik itu yang sifatnya musibah yang dohiriyah ataupun juga seperti gangguan-gangguan jin dan sebagainya, ya, dengan menyebut nama Allah itu la yadurru, ya, tidak akan terjadi kemadaratan masmi dengan menyebut nama Allah sesuatu apapun di muka bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudara-saudara yang berbahagia, kembali kepada kasus Pak T yang masalah jin yang mengganggu. Nah, bagaimana kita mau meruqyah, ya, supaya misal ini di rumah kita ada jin yang mengganggu, ya, bisa dengan cara sendiri. Ya, pertama sebelum melakukan ritual pengusiran jin itu harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua dengan niat ikhlas, ya. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Kemudian membaca istighfar, ta'awud, basmalah, syahadat, hauqula, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, kemudian sholawat dan kalimah-kalimah, kemudian berdoa. Kemudian juga berusaha di rumah kita jauhkan daripada kemusyrikan, kesyirikan. Ya, mungkin ada benda-benda yang dianggap istilah nama mengarah kepada kemusyrikan, kita percaya kepada benda itu punya kekuatan, ya, padahal kita sudah yakin la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, ya, hanya Allah yang memiliki kekuatan. Nah, kalau memang tidak mampu dengan sendiri, bisa mengundang orang lain yang memiliki ilmu untuk membantu mengusir, paling tidak menaklukkan, jangan sampai jin itu mengganggu di rumah kita. Silakan jin tinggal di rumah tapi jangan mengganggu, itu minimalnya, ya, itu. Saudara-saudara, demikianlah sekilas tentang jin dan upaya kita agar tidak kena gangguan jin. Harus diyakini oleh kita sebagai orang yang beriman bahwa jin itu adalah makhluk Allah. Manusia lebih mulia daripada jin, ya. Jangan takut sama jin, ya. Kita makhluk Allah yang lebih mulia. Asal kita memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan perlindungan, ya. Itulah yang intinya daripada bahasan ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam tayangan berikutnya. Akan kita bahas persoalan kasus pertengkaran keluarga masalah harta warisan, ya. Bagaimana ceritanya dan bagaimana solusinya kita nantikan nanti, ya. Kita lihat dalam tayangan berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan ini atau tayangan ini dengan berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.